Selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penjagaan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Dan hari ini sekali lagi kita dapat beribadah bersama-sama dalam talian. Semua dijemput berdiri untuk memulahkan ibadah kita. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian. Semua, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dimanapun kita berada, mari kita datang dengan satu hati, satu tujuan dan satu alasan untuk meninggikan nama Tuhan. Bersama kita katakan, segenap langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa.
kuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Kau satu-satu alasannya untuk kami bermegah. Hanya Kau satu-satu alasannya untuk kami mengucap syukur. Hanya Kau satu-satu alasannya kami ada pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau teguhkan kami bersama, teguhkan kami satu untuk datang menyembah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan. Dalam penderitaan-Mu, Kau menegadang dan berdoa agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu.
layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya Kau yang layak, Tuhan. Hosana. Mari sama-sama kita katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, Engkau mencipta kami untuk diri-Mu sendiri, dan hati kami gelisah sebelum mendapat istirahat di dalam-Mu. Ajarlah kami untuk menawarkan diri kepadamu, supaya di dunia ini kami beroleh damai sejahtera-Mu, dan kemudian di dunia yang akan datang kami akan bertemu dengan Engkau. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dijemput duduk untuk menyambut pembacaan Injil pertama. Pembacaan pertama dipetik dari Roma pasal 15 ayat 1 hingga 17. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan
oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Inilah firman Tuhan. Semua dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga 26. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Inilah Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau membawa kami sekali lagi dalam hadirat-Mu, dan saat ini Tuhan, pada waktu kami mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan supaya kami boleh mendengar suara Tuhan dengan jelas. Dalam masa yang sama kami berdoa, Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami, membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh menerimanya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada satu pepatah Melayu mengatakan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Tetapi hari ini, zaman ini, rambut itu boleh bermacam-macam warnanya. Tetapi hatinya tetap lain-lain. Arti kata daripada pepatah Melayu ini ialah masing-masing orang ada pendapatnya, ada pendiriannya sendiri. Tidak semua orang itu sama pendapat. Setiap orang ada pemikirannya, ada prinsipnya sendiri. Nah, kalau kita melihat ini dalam konteks gereja atau dalam konteks berjemaah, kesamaan pendapat itu boleh memacu kerjasama dan kesatuan untuk membangun gereja, yaitu tubuh Kristus. Sebaliknya, perbezaan pendapat antara sesama anggota atau antara sesama pemimpin dan masing-masing coba
mempertahankan pendapatnya, masing-masing coba untuk memperjuangkannya. Yang arti kata yang lain, ini pendapatku, ini pendirianku, ini sahaja. Dan tidak menghiraukan pendapat orang yang lain. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini akan merosakkan kerukunan dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Kalau kita melihat di sini sebenarnya dalam pasal 14 dan 15 Roma ini, kita melihat jemaat di Roma mereka menghadapi perbezaan pendapat, masing-masing ada pendiriannya sendiri. Dikatakan ada orang kuat, ada juga orang yang lemah. Orang kuat dan orang lemah imannya. Ini berkaitan dengan soal makanan dan hari-hari tertentu. Orang kuat ini mereka yang boleh makan apa saja, tetapi orang yang lemah di sini dikatakan orang yang hanya makan sayur sahaja. Dan mereka, apa yang terjadi di sini, mereka itu saling menghina, menghakimi dan menyakiti hati sesama anggota. Ini konflik yang berlaku pada jemaat di Roma. Jadi sepatutnya sebagai anggota tubuh Kristus, mereka sepatutnya saling membangun dan bersatu. Kan mereka itu anggota dalam tubuh Kristus, tetapi inilah yang terjadi. Konflik yang terjadi dalam jemaat di Roma. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini tulis bagi kita pada hari ini untuk menjadi pengajaran. Bagaimana kalau di dalam gereja kita, dalam gereja Good Samaritan, ada orang yang masing-masing mempertahankan pendapatnya, pendiriannya, dan tidak mau bertolak ansur dengan pendapat orang lain. Bagaimana gereja itu boleh bersatu? Bagaimana gereja itu boleh hidup rukun, seia sekata untuk membangunkan tubuh Kristus. Kalau itulah keadaannya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, gereja kita akan mengalami konflik yang sama seperti yang dihadapi gereja Roma. Mereka saling menghina, mereka saling menghakimi antara sesama lain, mereka menyakiti hati orang lain karena mereka ada perbedaan dari segi pegangan, dari segi pendapat, dari segi pendirian mereka. Jadi hari ini kita akan melihat 3 cara bagaimana kita boleh membangun dan bersatu dalam tubuh Kristus. Yang pertama, untuk membangun dan bersatu dalam tubuh Kristus, kita tidak mementingkan diri sendiri. Roma pasal 15 ayat 1 hingga 3 dikatakan, jangan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma karena ini keadaan yang terjadi di sana. Dia mendorong mereka supaya orang kuat dan orang lemah. Orang kuat yang boleh makan apa saja, orang lemah yang hanya makan sayur-sayur saja. Jadi orang yang kuat ini wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan sendiri. Jangan karena dia boleh makan apa saja, lalu dia anggap inilah satu-satunya caranya yang betul. Bagaimana orang yang tidak makan? Jadi Paulus mengatakan jangan mencari kesenangan sendiri. Atau dengan arti kata yang lain, jangan karena dia punya pendapat, dia punya pendirian itu membuatkan dia mementingkan hal itu. Dan tidak boleh kompromi dengan pendapat orang lain. Itu tentang soal makanan. Dia menganggap dirinya benar dan orang lain itu salah. Dan Paulus mengatakan jangan mencari kesenangan sendiri. Sebaliknya
Paulus mengatakan supaya mereka mencari kesenangan bersama. Jadi perbezaan yang ada itu jangan ditegakkan. Kalau itu menyebabkan mereka saling berpecah. Paulus mengatakan mereka harus mencari kesenangan bersama. Apa yang menyenangkan orang ini? Apa yang menyenangkan diri sendiri? Kesenangan bersama. Dengan arti kata yang lain, tidak mementingkan diri sendiri tetapi mempertimbangkan atau memperhatikan kepentingan orang lain saja. Kalau kita melihat Roma pasal 14 ayat 1 hingga 3, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi kalau kita melihat di sini, ini masalah yang terjadi, ini konflik yang terjadi karena ada perbedaan pendapat tentang soal makanan dan hari tertentu yang menyebabkan perpecahan. Mereka saling menghina dan saling menghakimi sesamanya. Jadi siapa yang makan, ini orang kuat, jangan menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, ini orang lemah, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Dengan arti kata yang lain, ya, orang yang kuat dan orang yang lemah, kalau dalam soal makanan, jangan saling menghina, jangan saling menghakimi. Kenapa? Karena baik orang kuat itu yang boleh makan apa saja dan orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayur. Dikatakan di sini Allah telah menerima orang itu, baik yang kuat maupun yang lemah. Dua orang ini di hadapan Tuhan diterima oleh Tuhan. Tidak ada bezanya. Tuhan tidak memihak orang yang kuat, oh ini yang betul. Dan orang yang lemah hanya makan sayur-sayur, oh ini karena lemah Tuhan tidak terima. Tidak, kedua-duanya diterima oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan bukan soal makanan. Bukan soal makanan. Bagi Tuhan soal kebenaran. Roma pasal 14 ayat 15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi kalau kita melihat di sini, orang yang mementingkan diri sendiri tidak hidup menurut tuntutan kasih. Kenapa? Karena orang ini tidak makan, maka dia menghina saudaranya. Apabila dia menghina saudaranya, dia tidak hidup menurut tuntutan kasih. Karena orang ini juga diselamatkan oleh Tuhan. Karena orang ini juga Yesus mati untuk orang itu, dan bukan untuk dirinya sendiri. Kalau Tuhan menerima dia, siapa kita mau menolak dia? Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang mementingkan diri sendiri tidak menurut tuntutan kasih. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Soal yang biasa saja, makanan itu untuk tubuh jasmani. Tetapi kalau soal makanan itu menyebabkan orang lain dibinasakan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat menjadikan. Roma pasal 14 ayat 19 hingga 20, orang yang mementingkan diri, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi bukan soal perbezaan mengenai makanan ataupun hari-hari tertentu, tapi Paulus mengatakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
Janganlah engkau merosakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baik engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi dikatakan di sini bahwa orang yang mementingkan diri sendiri, mencari kesenangan dirinya sendiri, pada akhirnya merosakkan pekerjaan Allah. Apa yang Tuhan kerjakan, yaitu supaya anggota-anggota jemaat itu boleh saling membangun, saling bersatu, hidup bersama-sama dalam ikatan kasih. Tetapi orang yang mementingkan diri karena soal makanan, tidak memperdulikan orang yang lemah, menyebabkan pekerjaan Tuhan itu rosak. Karena orang yang lemah itu dibinasakan gara-gara orang ini yang kuat ini boleh makan apa saja tanpa menghiraukan perasaan orang yang lemah. Dan dikatakan di sini lebih daripada itu, orang yang disebut orang kuat di sini yang boleh makan apa saja oleh karena makanannya, dia boleh makan daging, minum anggur, itu menyebabkan yang lemah ini tersandung. Sehingga orang yang tersandung itu dibinasakan gara-gara makanan. Ini soal yang agak remeh-temeh sebenarnya. Soal makanan saja. Tetapi karena makanan itu menyebabkan orang lain tersandung. Wah, itu soal yang hebat. Soal yang boleh menyebabkan, soal yang besar yang boleh menyebabkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Nah, misalnya di sini, karena disebut di sini, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur. Minum anggur, ini anggur yang kita sebut sebagai wine. Sebagai wine. Kalau itu boleh menyebabkan orang lain tersandung, Paulus mengatakan, baiklah jangan minum. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada orang kuat mengatakan boleh minum, tapi jangan mabuk. Bagi orang yang lemah, tidak boleh minum karena dosa. Mana satu yang betul? Orang kuat cakap boleh minum, jangan mabuk. Orang yang lemah kita tidak boleh minum, berdosa. Dalam Alkitab sebenarnya tidak ada larangan untuk orang minum. Perjamuan suci kita memang guna wine, alkohol. Tetapi apa yang dilarang dalam Alkitab itu jangan mabuk. Kalau kita mengatakan ini di dalam konteks di kampung, kalau dulu-dulu saya melihat agak masalah. Kita katakan kepada orang kampung, boleh minum tapi jangan mabuk. Tapi tempayan mereka itu tidak ada sukatan. Alkohol itu tidak tahu berapa banyak. Minum punya minum, pada akhirnya mabuk juga. Jadi susah juga mau mengatakan boleh minum, jangan mabuk. Kalau dalam konteks di kampung itu, ya pada akhirnya mabuk ini yang dilarang oleh Tuhan. Jadi jangan sampai karena soal itu menyebabkan orang lain tersandung. Oh, si anu minum, si nampaknya minum alkohol. Dan dia tersandung karena hal itu. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita mau melihat teladan Yesus. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teladan Yesus di sini. Dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi dia merendahkan hatinya untuk melayani sesama. Bahkan dikatakan di sini dia mengorbankan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini teladan Yesus. Walaupun dia Tuhan, tetapi apabila dia datang ke dalam dunia, dia tidak minta untuk dilayani seperti seorang raja. Sebaliknya Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 8.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini teladan Yesus. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi demi kepentingan manusia, dia mengorbankan dirinya. Walaupun dia setara dengan Allah, dia tidak mempertahankan itu. Masuk ke dalam dunia ini menjadi manusia sama seperti kita. Dan akhirnya taat sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bayangkan kalau Yesus mementingkan dirinya sendiri. Saya kira-kira pada waktu di Taman Getsemani, malam Yesus ditangkap, Yesus berdoa. Dia berdoa walaupun dia Tuhan, tetapi dia juga manusia biasa. Ketika dia berdoa, peluhnya menitis dan bercampur dengan darah. Itu menunjukkan bahwa dia begitu tertekan karena dia tahu sebentar lagi dia akan mengelalui segala penderitaan. Jadi sebagai manusia, Yesus juga rasa nyeri kematian itu. Dia berdoa, kalau dapat ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Cawan itu maksudnya yang harus dia minum itu cawan penderitaan. Dia boleh ambil keputusan malam itu untuk lari ke tempat yang lain supaya dia tidak ditangkap. Tapi akhirnya dia mengatakan, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita masing-masing unik karena kita ada pikiran yang diberikan oleh Tuhan. Ada otak yang diberikan oleh Tuhan. Masing-masing ada pendirian, tetapi biarlah perbezaan ini tidak menyebabkan kita untuk terus berkeras mempertahankan inilah pendapat saya yang terbaik untuk gereja ini. Dengar juga pendapat orang lain. Supaya perbezaan yang ada itu jangan menyebabkan kita mulai bermusuhan. Karena kau tidak setuju dengan saya, kau musuh saya sekarang. Bagaimana gereja dapat dibangun? Yang pertama di sini, kalau kita mau gereja kita membangun, saling membangun dan bersatu. Yang pertama, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kedua, hidup menurut kehendak Kristus. Apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam tubuhnya atau dalam anggotanya, umatnya. Roma pasal 15 ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengurniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Dengan arti kata yang lain di sini, kehendak Kristus supaya anggota atau tubuh Kristus itu rukun, hidup harmoni antara satu sama yang lain. Meskipun ada perbezaan pendapat, pandangan, pendirian, tetapi dalam perbezaan itu dapat hidup bersama-sama, rukun antara satu sama yang lain. Dan dikatakan di sini sesuai dengan kehendak Kristus. Dalam pembacaan Injil sebentar tadi, Yesus berdoa supaya umatnya
menjadi satu. Yesus mendoakan kesatuan itu. Sama seperti dia satu dengan Bapa. Dia berdoa supaya umat yang percaya, anggota-anggotanya, mereka dapat hidup bersatu. Roma pasal 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi dalam kerukunan itu perlu ada kasih. Jangan sampai terjadi orang yang kuat ini menyakiti hati saudaranya karena makanan, soal makanan. Dia boleh makan apa saja, tetapi perbuatannya itu menyakiti orang yang tidak boleh makan. Orang yang dianggap lemah di sini. Karena kalau hal itu berlaku, orang lain disakiti gara-gara makanan, maka orang yang makan itu boleh makan apa saja, orang yang kuat itu tidak hidup menurut tuntutan kasih. Artinya dia mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya makan apa saja yang saya mau, tanpa mempertimbangkan apa perasaan atau apa perasaan orang lain yang tidak boleh makan itu. Dan itu boleh menyebabkan orang itu tidak mengasihi sebenarnya, tidak mengasihi saudaranya yang tidak boleh makan apa-apa itu, ya hanya makan sayur saja. Jadi jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi baik orang yang kuat maupun orang yang dianggap lemah hanya makan sayur-sayur. Bukan soal sayur itu, bukan soal makanan itu, orang itu diselamatkan. Baik yang kuat maupun yang lemah, bukan soal makanan. Kedua-duanya diselamatkan. Kenapa? Karena Kristus telah mati. Bukan hanya untuk orang yang kuat, tetapi juga orang yang lemah. Walaupun ada perbezaan, dan perbezaan pendapat pendirian itu masing-masing coba dipertahankan, ini menjadi masalah. Tetapi dalam perbezaan yang ada dalam gereja, ya memang kita berbeza pendapat, kita berbeza pendirian. Tetapi orang yang tidak sama pendapat dengan kita itu, Yesus pun mati untuk orang itu juga, untuk menyelamatkan orang itu. Jadi dalam Tuhan terima semua orang, yang kuat maupun yang lemah, yang boleh makan apa saja maupun yang hanya makan sayur. Tuhan mati untuk kedua-duanya. Jadi dalam perbezaan yang ada itu bukan soal yang dalam pandangan Tuhan bukan soal utama. Bukan soal utama. Yang utama di situ kedua-duanya Yesus rela mati. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, walaupun kita berbeza pandangan, pendapat, jangan sampai perbezaan itu menyebabkan kita membenci orang itu. Jangan sampai perbezaan itu membuatkan kita rasa bermusuhan. Orang ini kalau saya kemukakan cadangan begini untuk kebaikan gereja, tapi orang ini selalu menolak. Orang ini selalu mengatakan pendapat saya itu salah. Itu membuatkan kita rasa tidak senang. Kalau orang itu ada dalam meeting, ada dalam musyawarat, kita tidak senang orang itu berada di sana. Karena kamu tahu, kalau kamu mengatakan pendapatmu, cadanganmu, pasti orang ini akan menolak. Jangan sampai begitu, ya. Jangan sampai begitu. Ada perasaan bermusuh dan sebagainya. Tidak ada kasih. Orang yang melakukan seperti itu tidak hidup menurut tuntutan kasih. Yohanes pasal 15 ayat 12 hingga 13. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
sahabatnya. Ini perintah Yesus. Supaya kamu saling mengasihi. Dan dia punya ukuran itu atau dasar kita untuk saling mengasihi itu ini. Seperti aku telah mengasihi kamu. Kita mengasihi orang lain. Kenapa? Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan pada waktu itu kita ini hidup benar. Pada waktu Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, kita ini orang yang berdosa. Tetapi Yesus menerima kita. Karena kita memberi respon kepada kasih-Nya. Kita percaya kepada Dia, terima Dia. Tapi pada awalnya, ketika Tuhan Yesus mengasihi kita dari awal, itu bukan karena kita ini baik. Itu bukan karena kita ini benar. Justru kita ini orang yang penuh dengan kelemahan, tetapi Yesus mengasihi kita. Yesus mati untuk kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, inilah ukurannya, inilah dasarnya. Kita boleh mengasihi saudara-saudara kita yang lain, karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Sebagaimana kita lemah, banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi Yesus terima kita dengan cara yang sama. Saudara-saudari, kita harus menerima orang lain. Saling mengasihi mereka. Mereka itu tidak sempurna. Tetapi kita harus mencontohi teladan Tuhan Yesus. Supaya kita boleh hidup rukun bersama dalam ikatan kasih. Walaupun kita berbeza, tetapi kita boleh hidup bersama. Karena kita saling mengasihi. Seperti perintah Tuhan Yesus di sini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, menerima satu sama lain. Dalam ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi di sini, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita. Kalau kita ingat-ingat orang yang selalu kritik pendapat kita. Orang yang selalu menolak pendapat kita. Kita sakit hati. Kita anggap ini orang musuh kita. Bagaimana kita mau menerima orang seperti itu? Selalu menyakiti hati kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita. Artinya kalau kita mau Tuhan terima kita harus terima orang lain. Tidak mungkin kalau kita minta Tuhan terima kita, lalu kita menolak yang lain. Itu maksudnya kita tidak mengasihi. Yakobus ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa bagaimana kita mengasihi Allah yang kita tidak lihat. Bagaimana kita mengasihi saudara Allah yang kita tidak lihat? Bagaimana kita mengasihi saudara yang kita boleh lihat? Bagaimana kita mengasihi Allah yang kita tidak lihat, tetapi kita membenci saudara yang kita lihat? Maafkan saya. Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah yang kita tidak lihat? Orang yang kita lihat di depan mata kita, kita membenci mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah cobarannya. Kita sukar menerima orang lain karena apa yang dilakukan orang itu terhadap kita.
Apapun kesalahannya, itu bukan alasan bagi kita untuk tidak menerimanya. Masalahnya kita ini bergantung kepada kekuatan kita, emosi kita. Untuk mau terima seseorang itu tidak bergantung kepada kekuatan kita. Itu tidak bergantung pada emosi kita. Kalau kita bergantung pada kekuatan kita atau emosi kita, setiap kali kita ingat orang itu, kita akan geram. Setiap kali kita ingat orang itu, hati kita tidak senang. Jadi bagaimana kita mau mengasihi? Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan. Ini yang kita lihat daripada teladan Yesus. Perkataan Yesus di atas kayu salib. Ketika dia disalibkan, apa yang Yesus katakan? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas pasal 23 ayat 24. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang sudah meludah, menampar, memukul Yesus, mengejek Yesus. Terhadap orang-orang seperti ini, di atas kayu salib Yesus mengatakan, Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini luar biasa. Ampunilah mereka. Dengan kekuatan kita memang kita tidak mampu. Tapi kalau kita minta kekuatan daripada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menerima siapapun yang telah menerima, yang melukai kita, siapapun yang bermusuhan dengan kita sebelumnya, kita boleh menerima mereka dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Efesus pasal 2 ayat 14 hingga 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sama dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi ada dua golongan, itu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, tetapi perbezaan yang ada itu, tembok yang menjadi pemisah sebelumnya itu diruntuhkan oleh salib Kristus. Sehingga keduanya boleh berdamai antara satu sama yang lain karena mereka dijadikan ciptaan yang baru. Mereka menjadi manusia baru, menjadi umat yang baru dalam tubuh Kristus. Jadi segala perseteruan, segala permusuhan, segala perbezaan pendapat itu diruntuhkan oleh salib Kristus. Jadi Paulus mengatakan baik orang yang boleh makan, orang yang kuat dan orang yang lemah, Kristus mati untuk kedua-duanya. Supaya orang yang kuat dan yang lemah menjadi satu dalam tubuh Kristus dan tidak ada lagi permusuhan karena perbezaan yang ada. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam tubuh Kristus, dalam gereja, sepatutnya kita saling membangun dan bersatu, karena kita melihat inilah teladan yang Yesus berikan. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia rela mati di atas kayu salib. Bayangkan kalau Yesus mementingkan dirinya sendiri. Salib itu, dia coba melarikan diri daripada salib. Hari ini kita masih hidup dalam dosa. Karena hanya salib saja yang menjadi jalan penyelesaian terhadap hukuman dosa kita. Tetapi Yesus tidak mementingkan dirinya, merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan apabila kita saling membangun dan bersatu, ini teladan Yesus. Ini yang Yesus mau, supaya anggota-anggotanya dalam tubuhnya itu hidup rukun dan diikat oleh kasih. Saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, kata Yesus. Dan yang terakhir, menerima orang yang berdosa. Yesus menerima orang yang berdosa. Supaya kita menuruti teladannya. Yesus terima kita yang berdosa ini supaya kita juga belajar menerima orang yang tidak sempurna.
Menerima kita yang berdosa supaya kita dapat menerima sesamanya, tidak peduli apapun kesalahan orang itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, memang ada perbezaan pendapat, memang ada perbezaan pendirian dalam tubuh Kristus. Tetapi perbezaan yang ada itu jangan sampai memecahkan tubuh Kristus. Karena Yesus mau gereja ini saling membangun, saling bersatu, hidup rukun dan diikat oleh kasih. Tetapi biarlah kita meraihkan perbezaan yang ada untuk kita saling melengkapi. Itu seperti kurnia yang Tuhan berikan. Tidak semua orang ada kurnia yang sama. Tapi kurnia itu digunakan untuk saling melengkapi. Tujuannya supaya membangunkan tubuh Kristus. Jadi kita ada pendapat yang berlainan, tidak apa. Tapi kita boleh hidup bersama-sama. Saling melengkapi, saling membangun dan bersatu. Dan hidup di dalam kasih seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan Engkau mengajar kami bahwa gerejamu, anggota-anggota dalam tubuh badanmu harus saling membangun untuk bersatu bersama-sama. Memanglah ada perbezaan dari segi pendapat dan sebagainya, tetapi kami berdoa perbezaan yang ada itu jangan membuatkan kami saling bermusuhan. Kami tidak bekerja sama antara satu sama yang lain. Kami saling menghakimi, saling menghina, saling menyakiti hati sesama. Tetapi biarlah Tuhan, kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Kami juga harus memperhatikan kepentingan orang lain karena ini adalah teladan-Mu. Dan biarlah kami boleh hidup bersama-sama, hidup bersatu, saling membangun karena ini adalah kehendak-Mu. Supaya kami boleh hidup rukun dalam ikatan kasih. Dan Engkau mengajar kami supaya kami juga boleh menerima orang lain. Walaupun pendapat kami tidak berbeza. Karena Engkau juga menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami perbezaan yang ada itu tidak membuatkan kami berpecah dalam tubuh Kristus. Tapi perbezaan yang ada itu akan kami saling melengkapi untuk membangunkan tubuh Kristus demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua berdiri untuk membaca pengakuan iman nation. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bangkit. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Kami mengalu-alukan saudara-saudari yang mengikuti kebaktian semada secara fisikal di gereja ini maupun yang berada di rumah. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dalam ibadah ini. Dan juga kami mengalu-alukan saudara-saudari yang mungkin kali pertama
menyertai kami dalam kebaktian dalam talian. Kami rindu untuk bersama-sama Anda pada masa akan datang, tetapi kita ada satu berita yang baik, kebaktian akan dibuka semula pada minggu hadapan, 2 hari bulan 10, minggu hadapan. Jadi selama ini kita rindu untuk berada di gereja, Tuhan mendengar doa kita, maka pada minggu depan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh datang ke gereja untuk beribadah secara fisikal, tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, masih ada SOP yang kita perlu patuhi. Khususnya untuk Anda yang rindu untuk datang beribadah, Anda harus tangkap layar sijil vaksinasi Anda. Jadi sebelum ini sudah diumumkan berkali-kali. Kamu screenshot atau tangkap layar, kemudian kirimkan kepada staf gereja yaitu CKT. Ini membantu kami, ya, membantu kami pada waktu Anda datang pada minggu hadapan. Dan juga kita mau periksa status risiko. Semada Anda ini risikonya rendah, kalau rendah warnanya biru. Tetapi kalau risiko tinggi itu warnanya menjadi kuning. Jadi sebelum Anda datang ke gereja, periksa dulu apa warna dalam status Anda, status risiko Anda. Kalau biru, wah itu boleh datang ke gereja tanpa halangan. Tetapi kalau warna kuning, ya Anda lihat dulu, ikuti kebaktian dalam talian ya. Masih ada juga itu ditayangkan kebaktian pada minggu hadapan, walaupun kebaktian di gereja sudah dibuka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Anda juga mesti sudah menerima lengkap 2 dos suntikan. Ini antara beberapa lah, ada punya SOP. Kemudian masa kebaktian kita berbeza pada minggu hadapan ini. Untuk bahasa Cina 7.30 pagi, kebaktian Inggris 9.45 pagi, untuk kebaktian bahasa Malaysia jam 12 tengah hari. Jadi hanya lewat 15 menit sahaja daripada kebaktian biasa. 15 menit itu tidak memberikan banyak perbezaan ya, karena jam 12 tengah hari kita akan beribadah, mula ibadah di gereja. Jadi bagi Anda yang membawa kendaraan sendiri untuk datang pada minggu depan ini, Anda masuk pintu utama dan selepas kebaktian Anda keluar ikut pintu belakang. Kalau Anda parking di tempat letak kendaraan, walaupun yang di sebelah sana ya, di seberang jalan ada tempat yang kecil di sana, tetapi kalau keluar tidak boleh keluar dari pintu utama, pusing ikut pintu belakang. Persekutuan doa kita akan teruskan pada minggu depan, 29 hari bulan 9, jam 8 malam. Jadi kami mendorong saudara-saudari, kita berdoalah bersama-sama, karena kita perlukan Tuhan. Banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang beban kita itu terlalu berat, kepada siapa kita mohon pertolongan, kalau bukan kepada Tuhan. Jadi kalau kita bersama-sama berdoa, saling mendoakan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu menyenangkan hati Tuhan. 2-3 orang yang berkumpul kata Tuhan Yesus, aku ada di sana. Jadi jangan ketinggalan untuk bersama-sama dengan kita dalam persekutuan doa. Dan kita juga ada konferensi doa diocese. Kita sudah daftarkan lebih kurang 38 peserta daripada gereja kita. Tetapi masih ada beberapa orang lagi yang akan mendaftar. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Anda mau mendaftar, karena penyertaan konferensi doa ini terhad kepada 1.000 orang sahaja. Saya percaya 1.000 itu terlalu sedikit kalau gereja-gereja di seluruh diocese ini. Jadi kita sekarang ini berlumba-lumba. Siapa cepat, dia dapat. Jadi Anda yang sudah mendaftar di peringkat gereja Good Samaritan, silakan bayar iuran segera supaya pendaftaran Anda itu
dapat diajukan kepada pihak pendaftaran konferensi doa diocese. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk bertenang, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Maha Kuasa, saat ini kami datang kepada Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan untuk teladan orang-orang muda dalam Alkitab yang boleh dicontohi oleh orang muda pada masa kini. Tuhan, berikanlah semua orang-orang muda hikmat, pengetahuan, pengertian dan penglihatan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja, kami berdoa untuk orang-orang yang masih berada di luar kerajaan Tuhan. Kami berdoa agar melalui pelbagai pelayanan di gereja kami, maka usaha untuk menjangkau golongan ini terus dilaksanakan. Tuhan, beri kami kekuatan dan mampukan kami untuk terus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pelayanan muda-mudi BM, Cina dan Inggris, agar para pemimpin pelayanan diberikan hikmat dan pengetahuan untuk membimbing muda-mudi ke arah kematangan rohani, tetap kuat, setia, menjalani hidup mereka sebagai orang Kristen yang baik. Tuhan, kami serahkan pelayanan muda-mudi dalam ketiga-tiga bahasa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin para pemimpin muda-mudi dan menjamah semua muda-mudi supaya sentiasa ada kerinduan yang mendalam untuk menjadi murid Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk mesyuarat PCC pada 28 September. Khususnya hikmat Tuhan ke atas Kinan Chen Petbon dan para pemimpin ketika mereka membincangkan hal-hal mengenai pertumbuhan rohani dan fisikal gereja serta persiapan perayaan Krismas. Kiranya Tuhan memimpin mereka agar semua hal-hal yang dibincangkan dapat membantu pertumbuhan rohani dan gereja kami, dan lebih ramai jiwa-jiwa yang dapat kami jangkau pada perayaan Krismas akan datang. Tuhan, kami mau berdoa untuk diocese, kami berdoa untuk pelayanan muda-mudi di seluruh diocese, agar melalui pelayanan ini banyak orang muda yang akan mendekat kepada Kristus melalui usaha-usaha penjangkauan di sekolah dan program muda-mudi di gereja masing-masing. Meskipun melalui banyak kesukaran, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberi semangat, kekuatan dan perlindungan kepada mereka, karena Tuhan senantiasa menyediakan berbagai cara yang ajaib dan luar biasa dalam usaha penjangkauan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk negeri Sabah, kami mau berdoa untuk mangsa banjir baru-baru ini. Syukur dan puji Tuhan untuk pihak-pihak yang telah menolong keluarga mangsa, terutamanya di Kampung Sugut, Penampang. Kami berdoa agar kerajaan menumpuhkan usaha untuk membaik pulih infrastruktur, khususnya di kawasan-kawasan yang selalu dilanda bencana. Tuhan, kami memuji dan bersyukur untuk perlindungan dan belas kasihan Tuhan atas negara kami. Kami mau berdoa untuk hikmat dan rasa takut akan Tuhan ada pada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail bin Yaakob dan semua Menteri Persekutuan dan Negeri. Biarlah apapun perancangan dan tindakan yang dibincangkan akan dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal dan beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah
serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai, damai. Saudara-saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucapkan syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya bagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Saya menjemput Anda duduk ataupun berlutut. Mari kita siapkan hati untuk zaman kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk tersiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintah kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur dan lalu Dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur. Lalu Dia memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini, kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku.
Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memihak kamu dalam kehidupan kekal. Oh, lambat nih. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami dari surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang ampunnya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai
dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sama menjumpa Anda berdiri bersama-sama, mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan memberkati.